Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Mirawati Stambuk A22118140 dan ini dibuat secara daring, tepatnya berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Luar biasa, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya, adik-adik. Ibu saja yang memimpin doanya pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saja Ibu cek ya kehadirannya adik-adik. Ya, Bu. Yang pertama Ibu absen itu Rizka S. Umonia. Hadir. Ayu Putri Paradila. Hadir. Cantika Bella. Hadir, Ibu. Maimuna. Hadir, Ibu. Asma. Hadir, Ibu. Jadi semuanya sudah Ibu absen ya? Ya, Ibu. Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, di mana siswa dapat memahami dan mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia, yang dimana Ibu akan membahas materi mengenai pengertian sistem pernapasan, struktur dan fungsi sistem pernapasan, dan organ-organ sistem pernapasan. Baik adik-adik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu tidak kita mau belajar tentang apa, materi apa? Tentang struktur dan fungsi pernapasan manusia, Ibu. Ya, sudah tahu kita mau belajar tentang apa. Jadi Ibu tanya, ada yang tahu itu apa? Apa itu sistem pernapasan manusia? Saya, Ibu. Ya, adik Novi, boleh saya persilakan. Jadi sistem pernapasan pada manusia itu merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih adik Novirianti, jawaban yang sangat bagus ya. Jadi kita di sini akan belajar mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah, sistem pernapasan pada manusia. Ya, jadi adik-adik, baiklah untuk lebih jelasnya Ibu share screen-nya, materinya mengenai struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Ya, Bu. Langsung saja kita masuk pada pengertian sistem pernapasan, di mana pernapasan merupakan proses pertukaran udara yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem ini bagi tubuh. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Jadi di gambar di samping ini itu adalah bentuk organ tubuh pada sistem pernapasan manusia. Selanjutnya,
Selanjutnya masuk pada proses respirasi pada manusia, di mana bernapas atau ventilasi paru-paru yaitu proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus. Dalam proses respirasi manusia ini terbagi atas dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Selanjutnya, kita masuk pada susunan sistem pernapasan, di mana susunan sistem pernapasan ini terbagi atas dua, yaitu terbagi atas secara struktural dan secara fungsional, di mana secara struktural terbagi atas bagian atas yang terdiri dari hidung dan faring, dan bagian bawah yang terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sedangkan secara fungsional itu terbagi atas dua. Yang pertama, zona penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Respirasi yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas tersusun oleh alveolus. Ini adalah gambar sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, kita masuk pada organ-organ pernapasan manusia, yang dimana itu terdiri dari rongga hidung, yang dimana rongga hidung ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama organ pernapasan paling luar, yang kedua dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Yang ketiga, fungsi rambut hidung adalah penyaring partikel, debu, dan kotoran. Dan keempat, fungsi selaput lendir, perangkap benda asing. Dan yang kelima, fungsi konka adalah menyamankan udara. Gambar di samping adalah termasuk rongga hidung ya, yang terbagi atas konka, rongga hidung, laring, trakea, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk pada faring, yang dimana terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dan yang kedua, dinding faring dan dilapisi oleh membran mukosa. Dan yang ketiga, fungsi faring ini masuk udara dan makanan ruang. Dan selanjutnya kita masuk pada laring, yang pertama itu terdapat epiglotis dan pita suara di dalamnya. Dan yang kedua, fungsi epiglotis sebagai penutup laring saat menelan makanan atau minuman. Dan yang ketiga, pita suara bergetar saat ada udara yang melewati laring. Selanjutnya, kita masuk pada rongga pada sistem pernapasan. Rongga yang keempat itu adalah trakea, yang dimana terbagi atas tiga. Yang pertama itu penghubung laring dengan bronkus, yang kedua panjangnya sekitar 10-12 cm, sedangkan lebarnya 2 cm, dan yang ketiga dinding laring terbentuk cincin tulang, rawan, dan jaringan epitelum bersilia. Gambar di samping adalah trakea yang ada juga paru-paru kanan, lobus paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada rongga. Selanjutnya Rina. Selanjutnya kita masuk pada rongga bronkus. Selanjutnya kita masuk pada organ-organ yang
bronkus yang dimana terbagi juga atas 3. Yang pertama itu merupakan percabangan dari trakea. Yang kedua, bronkus ini berada di dalam paru-paru yang kanan dan paru-paru kiri. Dan yang ketiga, bronkus ini lebih sempit dari trakea. Selanjutnya kita masuk pada organ yang keenam, yaitu bronkiolus, di mana bronkiolus ini terbagi atas 2, yang dimana bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, dan bronkiolus ini ujungnya terdapat alveolus. Gambar bronkiolus ini ada di samping ya, yang ada paru-paru kanan, lobus paru-paru, bronkiolus, bronkus, paru-paru kiri, lobus paru-paru, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada organ paru-paru, yang dimana juga terbagi atas 3, yang dimana paru-paru ini dibagi 2, yaitu paru-paru kanan yang biasa disebut pulmodexter, dan paru-paru kiri yang biasa disebut pulmosinister. Dan yang kedua ini paru-paru dibungkus pleura berisi limfa, dan yang ketiga paru-paru ini berfungsi sebagai pelindung paru-paru dari gesekan ketika kita bernapas. Selanjutnya kita masuk pada organ-organ itu alveolus, di mana di alveolus ini dindingnya berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, dan gelembung alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di dalam darah, dan luas permukaan alveolus ini menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Gambar di samping dapat kita lihat ya, apa saja alveolus itu ada terdapat di. Ya, itulah adik-adik pemaparan materi dari Ibu mengenai struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Jadi, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami mengenai penjelasan Ibu tadi? Saya, Ibu. Ya, Cantika Bella ya. Ya, Cantika Bella. Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Pada bagian saluran pernapasan yang berfungsi untuk bercampur itu bagaimana, Ibu? Ya, Novi. Sini bentar. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Novi. Ya, Ibu. Jadi langsung jawab ya. Bagian pada saluran pernapasan yang berfungsi untuk mencegah saluran pernapasan dan saluran pencernaan itu bercampur itu bagaimana? Jadi saluran pernapasan dan pencernaan itu bertemu di faring. Nah, pada sistem pernapasan, udara dari faring masuk ke laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sedangkan pada sistem pencernaan makanan, masuk dari mulut, faring, esofagus. Jadi untuk memastikan agar udara tidak salah masuk ke esofagus atau sebaliknya, jadi di faring itu terdapat seperti klip ya yang biasa disebut epiglotis. Jadi bukan faringnya yang mencegah, melainkan bagian di dalam faring tersebut yang mencegah. Jadi itu Adik Novi. Bagaimana Adik Novi? Bisa dipahami? Iya, Ibu, saya sudah mengerti. Ya, bagus. Pertanyaannya sangat bagus ya tadi itu.
Jadi bagaimana yang lain? Masih ada yang belum dipahami? Boleh Saya Ibu. ditanyakan, Ibu. Ya, Rizka Esumonia, saya persilakan, Dik. Apa yang belum dipahami atau dimengerti? Di mana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Ya, ini jawaban yang bagus. Rizka dan Novi ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi, langsung Ibu jawab saja ya. Pernapasan dada dan pernapasan perut itu pada dasarnya memiliki perbedaan apa? Jadi, pada inspirasi dalam pernapasan dada itu, otot yang berkontraksi merupakan otot antar rusuk yang membuat tulang terangkat. Sementara itu, pada pernapasan perut, otot yang berkontraksi adalah otot diafragma yang awalnya melengkung. Kedua kontraksi tersebut sama-sama mengangkat rongga dada, meningkatkan volume paru-paru, menurunkan tekanan paru-paru, dan menggunakan saluran yang sama. Jadi itu Adik Rizka, mengapa pernapasan dada dan pernapasan perut itu berbeda. Jadi bagaimana Adik Rizka, bisa dipahami atau belum jelas? Bisa Ibu, bisa. Terima kasih Ibu. Iya, Adik Rizka, sama-sama. Jadi adik-adik yang lain bagaimana, yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang jelas? Ibu, saya mau bertanya lagi. Sudah tadi bilang saya tadi jelas, ulang. Jadi adik-adik jantung Rizka. Jadi adik-adik bagaimana, ada yang ingin bertanya lagi atau masih ada yang kurang jelas dari pemaparan Ibu? Sudah jelas, Ibu. Jelas, Ya, sudah jelas ya. Baiklah, adik-adik sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah paham semua ya mengenai materi pernapasan manusia. Ibu. Iya, Bu. Nah, jadi sebagai tugasnya adik-adik buat ringkasan ya mengenai materi ini, yaitu struktur dan fungsi sistem pernapasan. Nanti Ibu share di grup WA ya PPT-nya untuk dipelajari. Ya, Ibu. Ya, terima kasih adik-adik. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Novi lagi ya. Ya, saya persilakan Dik Novi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Di sini yang dapat saya simpulkan itu di mana sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah, di mana dalam proses respirasi manusia terbagi atas dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal yang merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Kemudian respirasi internal yang merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Kemudian organ-organ yang terdapat pada pernafasan manusia itu organ rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Sekian kesimpulan yang dapat. Iya, bagus sekali ya Novirianti. Kesimpulannya sangat bagus ya, cukup jelas. Ya, terima kasih adik-adik. Jadi adik-adik yang bertanya tadi dan menyimpulkan Ibu kasih nilai ya. Ya, Ibu. Ya, jadi tetap semangat untuk belajarnya. Baiklah adik-adik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya puasanya, tetap jaga kesehatan juga adik-adik. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran
ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.